Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah jami'an. Ya, kita terus menjadikan lisan kita basah dengan ucapan tahmid, dengan ucapan hamdalah. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus kita berada di hari-hari yang istimewa. Yaitu 9 atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang mana amal soleh yang kita lakukan akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita menjadi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berada menurut kalender di Indonesia berarti kita di tanggal 8 Zulhijjah, sudah masuk tanggal 9. Besok berarti hari Arafah. Jangan sampai kita terlewat untuk berpuasa di hari Arafah, karena tentunya itu menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya kan itu. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu wallati ba'dahu. Aku memohon agar ini menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Berarti kan istimewa, meskipun kita bicara dosa di sini adalah dosa kecil kan itu. Kalau dosa besar tetap butuh yang namanya taubat. Tetap butuh yang namanya taubat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terlewat besok di tanggal 9 Zulhijjah adalah hari yang berlipat gandakan pahala. Hari yang istimewa. Sebagian ulama bahkan kalau dikomparasikan atau dibandingkan dengan bulan Ramadan dengan Lailatul Qadar, tetap istimewa hari Arafah. Makanya jangan sia-siakan besok. Bukan hanya kita sekedar puasa kemudian kita tidak beribadah, atau tidak sekedar kita puasa terus tidur aja misalnya gitu mumpung hari Ahad, enggak gitu. Tapi apa? Kalau bisa di hari besok itu perbanyak doa. Perbanyak doa, karena hari Arafah hari terkabulnya doa. Terus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara Lailatul Qadar, kan Allah sembunyikan, Pak. Bisa jadi dia di tanggal 21, bisa jadi dia di tanggal 23, 25, 27, 29 gitu kan. Dulu di zaman Rasul pernah ada Lailatul Qadar tanggal 21 kan itu. Kemudian tanggal 27 dan lain sebagainya, ini yang
diperlihatkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kalau kita bicara hari Arafah udah ditentukan, pokoknya hari Arafah tanggal 9 selesai. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kalau perkaranya nanti Ustadz puasa itu ngikuti wukuf di Arafah atau ngikuti tanggal di Indonesia, itu masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Ya, cuman wallahu alam kita as-saumu yaumu tasumun nas, kan itu, berpuasalah bersama dengan manusia, meskipun nanti ya pendapat mereka atau pendapat kita akan dibantah oleh mereka dan lain sebagainya. Intinya masing-masing punya dalil. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan besok untuk ketaatan kepada Allah. Ya, kalau bisa sedekah. Ya, kalau bisa ya sedekahnya dengan memberi makan orang berbuka puasa misalnya hari Arafah. Ya, dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ya, intinya besok mumpung hari Ahad gitu kan, nggak bekerja mungkin, kita manfaatkan dengan baik hari Arafah untuk kita berdoa, untuk kita beribadah, sholat duha, baca Quran dan lain sebagainya. Dan yang paling penting jelas puasa Arafah. Tapi ikhwas sekalian, itu sekedar muqaddimah. Kita masuk ke hadis yang ke-18 kan itu. Itu hadis berkaitan tentang takwa gitu. Berkaitan tentang takwa. Dari Abu Dzar, ya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau redaksi hadisnya, an Abi Dzarrin Jundub ibnu Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha aitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakhi hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundub ibnu Junadah, ya, sahabat yang pertama. Kemudian sahabat yang kedua Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Jadi Jundub bin Junadah dan Mu'ad bin Jabal. Ya. Jadi terkadang Rasul itu kan menyampaikan hadis kepada 2 orang, 3 orang, ya, atau kadang lebih. Ya, kalau sudah derajatnya misalnya yang disampaikan hadis itu sampai 10 orang ke atas, ya, atau bahkan 20 orang atau bahkan 30 orang hadis ini maka ya disebut dengan hadis mutawatir tentunya. Tapi kan kebanyakan kalau kita bicara hadis memang banyakkan hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan tidak sampai derajat mutawatir. Ya mungkin yang dengar cuma 1 sahabat, 2 sahabat. Ya seperti ini mungkin. Ya yang dengar cuma 2 sahabat tapi disebut semua dengan redaksi yang sama. Kadang 2 sahabat tapi redaksinya beda. Ya, yang A ngomongnya begini, yang B ngomongnya begini dan lain sebagainya. Tapi inti hadisnya hampir sama. Ya, seperti itu. Nah, ini ada Jundub bin Junadah dan Mu'ad bin Jabal meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini ia terdiri dari 3 bagian. Ya, meskipun hadis ini pendek tapi faedahnya banyak sekali. Yaitu Rasul mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. 3 bagian. Yang pertama, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bagian yang kedua, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, iringilah yang namanya keburukan dengan kebaikan, maka itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Yang ketiga, ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, dengan akhlak yang baik. Taib. Ya, jadi 3 bagian ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah
dimanapun kamu berada. Ya, dimanapun engkau berada. Ya, jadi haitsuma kunta. Apa makna takwa ikhwah sekalian? Ya, apa makna takwa? Secara bahasa, makna takwa itu artinya menghalangi atau menjaga. Ya, menghalangi atau menjaga. Nah, dan secara syariat adalah ittakhadha wiqayatun min adzabillahi azza wa jalla wa dzalika bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Yang namanya takwa itu adalah menjadikan penghalang, ya, makanya tadi kan secara bahasa artinya menghalangi atau menjaga gitu kan. Maka yang namanya takwa Pak, menjadikan adanya penghalang Pak antara dirinya dengan azab Allah, ya. Dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwa. Menjadikan ada sater atau penghalang gitu kan. Sehingga kita tidak terjerumus ke dalam keharaman, ya, sehingga apa? Kita tidak masuk ke dalam azab Allah. Ini namanya takwa. Ya. Jadi menjadikan ada penghalang, ada penjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana penghalang tersebut? Wa dzalika bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Hal itu dilakukan dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini takwa. Ini namanya takwa. Ya, meskipun ikhwah sekalian, ya makna takwa itu banyak ternyata. Artinya para ulama mengartikan takwa tidak hanya itu tadi. Tapi biasanya umumnya takwa itu, ya, menjadi penghalang antara dirinya dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita lihat menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, yang namanya takwa itu mengerjakan kewajiban, ya, meninggalkan keharaman dan perkara subhat. Ya. Jadi yang pertama mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang haram dan syubhat. Ini definisinya. Definisi pertama. Yang kedua kata beliau mengerjakan sunnah, meninggalkan yang makruh. Nah, berarti menurut Ibnu Rajab derajat takwa paling tinggi kata beliau. Inilah derajat takwa paling tinggi. Derajat takwa paling tinggi adalah engkau mengerjakan kewajiban, karena kewajiban kan pasti harus dilakukan. Tapi tinggalkan yang haram harus. Nah, yang paling penting juga meninggalkan syubhat. Apa itu syubhat, ikhwah sekalian? Perkara yang samar. Ya, orang lihatnya oh benar juga ya kan gitu. Ya, ini namanya syubhat, Pak. Perkara samar tapi seakan-akan itu adalah perkara yang benar gitu. Ya, seperti misalnya kalau orang, mohon maaf misalnya, ya dikatakan rokok haram gitu. Ya, kenapa rokok haram? Karena rokok itu bisa menjadikan membahayakan yang menghisapnya. Ya, menjadikan seorang yang menghisapnya akan terkena penyakit dan lain sebagainya. Ya, nanti ada syubhat orang masuk. Ya. Loh, kalau yang namanya menjadikan penyakit, gula juga bisa menjadikan penyakit. Berarti gula haram kan gitu. Ini mulai syubhat masuk kayak gini, Pak. Ini kan perkara samar. Oh iya benar juga ya. Ya, yang akhirnya bukan menjadikan gula nggak dimakan, tapi menjadikan rokok jadi oh boleh dong berarti rokok kan gitu, gula aja boleh. Nah ini ikhwas sekalian, yang namanya seperti ini adalah perkara syubhat. Ya perkara syubhat. Ya seperti misalnya, ya itu tadi banyak menimpa orang-orang Khawarij. Ketika orang-orang Khawarij misalnya mengatakan tidak boleh berhukum dengan hukum manusia. Ya
Sehingga harus keluar dari ketaatan kepada Ali ketika Ali dan Muawiyah berselisih, kemudian mengutus masing-masing utusannya. Ali ngutus utusannya, Muawiyah juga ngutus utusannya. Mereka berdua untuk berdamai. Menurut orang Khawarij, ini apa? Ini berarti berhukum dengan hukum manusia misalnya. Ya, padahal la hukma illa lillah, tidak boleh berhukum kecuali hukum Allah. Kan ini berarti apa? Syubhat namanya. Ya, ini perkara samar yang kadang muncul dari beberapa firqah atau dari orang-orang yang mungkin ingin menghalalkan yang haram misalnya. Akhirnya muncul syubhat. Nah, juga mengerjakan perkara sunnah. Nah ini. Ya. Jadi kalau tadi mengerjakan yang wajib kan pasti ya. Harus, nggak boleh nggak. Yang meninggalkan keharaman juga jelas. Kemudian meninggalkan perkara syubhat. Lalu yang namanya takwa ditambahin kata beliau, mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Ya, mengerjakan perkara sunnah, tentunya ini apa? Untuk mendatangkan cinta Allah. Ya, Nabi kan mengatakan, wa ma zala 'abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba itu terus-menerus melakukan ibadah sunnah. Tujuannya apa? Sampai-sampai aku akan mencintai dia. Jadi orang yang gemar melakukan amalan sunnah, ujung-ujungnya apa? Allah akan mencintai dia. Ya. Nah kalau Allah sudah mencintai, wa do'allahu qabul fid dunya, Allah akan menjadikan orang-orang itu mencintai dia. Bahkan bukan hanya manusia, malaikat juga mencintai dia. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seseorang, Allah akan berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, ya ini uhibbu fulan, saya suka dan saya cinta kepada fulan. Fa'ahibbuh." Maka cintailah dia. Maka Jibril diminta untuk mencintai fulan tersebut. Nanti Jibril berkata kepada malaikat, "Wahai para malaikat, Allah mencintai fulan." Ya, maka cintailah dia. Ini ikhlas kalian. Ya. Nah cara kita mendapatkan kecintaan Allah salah satunya dengan amalan sunnah. Mengerjakan amalan sunnah. Ya kalau kita kan tentunya yang wajib jelas harus kita lakukan. Tapi kebanyakan kita melakukan wajib karena itu wajib. Dan untuk menggugurkan kewajiban selesai. Kita wajib sholat 5 waktu. Jadi kayaknya niat sholat kita udah selesai, kewajiban sholat 5 waktu selesai kan gitu. Ya, nggak ada nilai-nilai ruhiyah dari sholat kita. Yang Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, nilai ruhnya sholat nggak ada. Ya, kalau Nabi, ya, Nabi itu kan berkata kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi Nabi dan para sahabat menjadikan sholat itu sebagai sarana untuk ya menyenangkan diri gitu loh. Kan kalau istirahat tenang kita. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, istirahatnya dengan sholat, arih Nabi sholat. Ya, nah ini ikhwas sekalian. Jadi ya kita itu kebanyakan menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu hendaknya kita itu perbanyak perkara sunnah. Tujuannya apa? Yaitu untuk nambal yang kosong atau nambal yang bolong-bolong di antara sholat-sholat kita. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz, Pak, makna takwa. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, laisa taqwallahi bisiyamin nahar wala biqiyamil lail. Ya, bukanlah takwa itu bukanlah hanya sekedar dengan dia puasa siang hari. Ya, kemudian apa? Ya, salat di malam hari. Wa takhlitu fi ma bayna dzalik, atau menggabungkan keduanya. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, ini bukan namanya takwa sekedar gitu. Jadi bukan yang namanya takwa itu kamu salat malam, kamu puasa siang, atau gabungan keduanya. Ya, walakin taqwallah tarku ma harramallah
wa ada'u maftaradallah. Tapi yang namanya takwa itu apa sih? Kata Umar bin Abdul Aziz, takwa itu adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan apa yang Allah wajibkan. Ini takwa. Ya, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Allah haramkan khamar, ya tinggalin khamar gitu. Kemudian melaksanakan kewajiban. Ya, ini namanya takwa. Allah haramkan sesuatu, tinggalkan itu. Itu namanya sebuah ketakwaan. Allah haramkan riba, tinggalkan riba. Inilah ketakwaan. Kemudian apa? Melakukan hal yang wajib, jelas. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, hal-hal yang wajib bagi kita, laksanakan. Nah, kata beliau, faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Maka setelah itu dianugerahkan kebaikan kepadanya, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Ya, kebaikan di atas kebaikan. Ini takwa menurut Umar bin Abdul Aziz. Ya, bukan sekedar kita sholat malam aja. Bukan sekedar kita sholat puasa sunnah saja, tidak. Tapi yang namanya takwa adalah berusaha engkau meninggalkan atau berusaha engkau meninggalkan yang Allah haramkan dan melaksanakan hal yang diwajibkan. Ya kalau sekalian, kalau kita bicara yang diharamkan di dalam agama ini kan terhitung gitu loh. Ya, yang namanya yang diharamkan itu dari makanan misalnya, ya bisa dihitung. Dari minuman bisa dihitung. Kemudian yang diharamkan dari sisi amalan-amalan misalnya, perbuatan-perbuatan, Allah sudah jelaskan semuanya itu. Ya, wala taqrabuz zina wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan dekati zina, jangan membunuh orang. Berarti ini hal yang diharamkan semuanya, Pak. Ya, ini hal yang diharamkan. Maka tinggalkan itu, kemudian laksanakan kewajiban. Itulah takwa. Itulah takwa menurut Umar bin Abdul Aziz. Ya, sedangkan menurut Talq bin Habib, seorang ulama juga, dan ini banyak dipakai ta'rifnya beliau, ya, Talq bin Habib, yang namanya takwa adalah at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah tahafu iqaballah. Yang namanya takwa menurut Talq bin Habib adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk ilmu. Ya, ini yang namanya takwa. Jadi ngelakuin perintah itu dengan apa, Pak? Ilmu, bukan sekedar kamu sholat ngapain? Iya, saya ngikutin sholat. Ya, bapak saya sholat, ya sholat. Ya, apa namanya? Gak ada di sisi saya sholat karena perintah dari Allah. Gak ada ilmunya di situ. Nah, ini namanya gak takwa ini. Kalau kata beliau, takwa itu engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk cahaya ilmu. Ya, dan engkau mengharapkan pahala saat melakukan itu. Juga engkau meninggalkan kemaksiatan di atas ilmu. Ya, dan engkau takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Bisa jadi kalau makanya ini pentingnya kita thalabul ilmi, Pak. Ya, untuk merealisasikan takwa, ya pentingnya kita menuntut ilmu. Bisa jadi seseorang melakukan sesuatu ternyata itu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Gak tahu Ustaz soalnya kan. Ya, berlindung di dalam jubah ketidaktahuan. Banyak kan kayak gitu. Atau sebaliknya bisa jadi orang itu meninggalkan sesuatu yang itu tidak ada dalilnya. Ya, yang itu tidak ada dalilnya. Kan banyak ya tahayul-tahayul misalnya. Ya, kamu jangan duduk di pintu. Ah, itu kan. Ya, kalau orang Jawa biasanya kenapa, Pak? Jangan duduk di pintu karena ya apa? Rezekinya seret, bisa jadi kan gitu. Loh, dari mana itu kan bisa kayak gitu? Gitu. Ya, ini kan nggak ada. Ya, tidak ada dalilnya kan itu. Ya, waktu kecil saya pernah misalnya nunjuk kuburan, saya dimarahin, Pak. Wih, kamu jangan nunjuk-nunjuk kuburan, gigit tanganmu. Lah, ini ngapain? Iya, saya disuruh gigit tangan. Ya, nggak ada. Ya, bisa jadi sesuatu yang dilarang ternyata karena nggak ada ilmunya, itu hanya sekedar mitos belaka kan itu. Ya, makanya
Kadang orang misalnya, ya ibu-ibu hamil 7 bulan, kamu 7 bulan nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ternyata itu semua adalah mitos. Yang tidak ada di dalam agama ini. Ya, makanya kan ya kalau udah 7 bulanan biasanya ada acara-acara dan lain sebagainya. Ya, yang ini ternyata bukan bagian dari agama. Berarti ketika seseorang melakukan yang seperti itu, dikhawatirkan itu bukan bagian dari takwa. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Makanya ikhwas sekalian, kenapa sih thalabul ilmi itu menjadi jalan pintas menuju surga? Ya, Nabi kan mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, kan gitu. Ya, kenapa kok dengan menuntut ilmu dimudahkan, padahal kalau kita sholat itu juga jalan menuju surga, Pak. Kita puasa itu juga jalan menuju surga, tapi kenapa yang namanya ilmu malah menjadi sebuah kemudahan menuju surga? Karena ikhwas kalian, yang namanya kita menuntut ilmu menjadikan ibadah yang kita lakukan berkualitas. Ya, jadi ketika kita sholat ya karena ini perintah dari agama. Ya, bukan sekedar saya sholat karena disuruh bapak saya sholat karena nenek kakek saya sholat. Kok kamu kenapa puasa Ramadan misalnya atau puasa sunnah? Ya, ada ilmunya, ada dalilnya. Nah ini. Ya, makanya kan kita yang namanya kajian kita itu kan berlandaskan dalil gitu ya. Dalil itu ya ilmu itu. Artinya kita akan mengetahui dalil kalau kita belajar. Nggak mungkin kita tahu dalil kalau nggak pernah belajar, Pak. Ya, nah ini ikhwas sekalian menunjukkan pentingnya kita menuntut ilmu agar merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna dari takwa itu sendiri ya, dari takwa itu sendiri. Ya, nah di dalam hadis ini Nabi memerintahkan kita kalimat haitsuma kunta. Haitsuma kunta itu artinya dimanapun engkau berada. Ya, dimanapun engkau berada. Nah, ya jadi perintah untuk takwa itu bukan saat rame saja kan itu. Ya, karena banyak orang misalnya bertakwa pada saat keramaian tapi pada saat sendirian dia tidak bertakwa, banyak kan gitu. Ya, banyak yang seperti itu misalnya, naudzubillah. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini diperintahkan kita dimanapun berada kita wajib bertakwa. Mau dalam kondisi ramai atau sendirian kita wajib bertakwa. Nah, pertanyaannya mana yang lebih afdol? Ya, dalam kondisi sendirian atau rame-rame kan gitu. Bahwa kita menunjukkan ketakwaan. Ya. Menunjukkan ketakwaan itu kepada manusia atau kita sembunyikan kan gitu misalnya. Maka jawabannya ikhwas sekalian, kalau seandainya kita menampakkan ketakwaan itu menjadikan orang-orang mengikuti kita, ya, maka ya tunjukkan rasa takwa Anda kepada orang. Ya, tunjukkan rasa takwa Anda kepada Allah kepada orang-orang tersebut. Ya, maksudnya takwa itu kan berarti melakukan perintah. Misalnya seseorang sedekah, ketika kita sedekah dengan keramaian ternyata orang-orang ngikutin, ya lakukan itu berarti. Ya. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa atau tidak mendapatkan orang mengikuti kita dengan kita bertakwa misalnya, ya lebih baik maka sembunyikan. Ya, sedekah misalnya, Nabi kan mengatakan, ya, seseorang yang sedekah sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya nggak tahu yang dilakukan tangan kanannya, maka ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, ya itu ikhwas kalian, jadi bertakwalah dimanapun Anda berada. Ya, baik di dalam keramaian maupun dalam kondisi sepi dan lain sebagainya. Baik misalnya ya berada di kantor, baik atau di jalan, selalu kita menunjukkan ketakwaan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ikhwah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapusnya. Ya, kebaikan ini akan menghapus keburukan tersebut. Ya, maknanya apa? Idza fa'alta sayyi'ah fa'atbi'a bihasanah. Kalimat kedua ini artinya apa? Ya, ketika kita melakukan keburukan, ya, segera iringi dengan kebaikan. Ini akan apa? Akan menutupi atau menghapus keburukan tersebut. Ya, ini kalimat wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Mengiringi itu berarti begitu kita ngelakuin dosa, langsung kita melakukan kebaikan. Iya. Contoh misalnya lisan ini gibahin orang, ngomongin orang, kita sadar astagfirullah, kita habis gibah, langsung iringi dengan kebaikan. Apa tuh Pak? Baca Al-Quran misalnya. Atau misalnya langsung berzikir. Ya Allah tadi 1 jam ngomongin orang, udah ganti terus. Ya dilawan dengan cara 1 jam zikir istighfar atau takbir, tahmid, tahlil. Apalagi kita berada di Dzulhijjah, perbanyak takbir, tahmid dan tahlil kan gitu. Ya, ini namanya mengiringi keburukan dengan kebaikan, Pak. Ya, karena yang namanya kita bermaksiat, ya pasti Pak kita punya dosa. Tapi yang terbaik kalau kita bisa mengiringinya. Ya. Seseorang habis melihat yang haram matanya misalnya, naudzubillah. Ya, iringi mata itu dengan melihat yang halal apa? Ya entah itu baca Al-Quran misalnya. Ya, entah membaca buku-buku yang bermanfaat. Ini namanya mengiringi keburukan dengan kebaikan. Ya. Termasuk misalnya berbuat zalim, tangan ini ya mukul orang tanpa ya hak, ada kedoliman di situ. Ayo ganti tangannya. Ya dengan cara kita misalnya bersedekah dengan tangan ini dan lain sebagainya. Inilah cara kita mengiringi kebaikan dengan keburukan. Taib. Nah, terjadi perbedaan pendapat para ulama di sini. Ya, apakah yang dimaksud dengan kebaikan di sini? Ya, yang dimaksud dengan kebaikan di sini itu maksudnya adalah taubat. Ya, artinya ketika kamu berbuat dosa, iringi dengan taubat. Taubat ini maksudnya kebaikan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan kebaikan ya adalah apa? Ya, kebaikan secara umum, bukan hanya taubat. Ya, ya, jadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah taubat. Seakan-akan kita mengatakan kalau kamu berbuat buruk, tobatlah kamu. Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi. Kan Nabi mengatakan setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Nah, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang mau taubat, kan gitu. Ya, yang mau bertobat. Makanya di sini kalimat pertama atau pendapat pertama maknanya taubat. Yang kedua maknanya kebaikan secara umum. Ya, artinya apa? Meskipun selain tobat, ya ketika kamu melakukan dosa, iringi dengan kebaikan apapun, maka itu akan menghapuskannya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, dan pendapat yang kedua ini kita lihat pendapat yang lebih tepat. Dalam surat Hud ayat 114, Allah mengatakan, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal laili. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada permulaan malam. Lalu Allah mengatakan innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik
menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, ini berarti pendapat yang tepat bukan hanya sekedar taubat, tapi melakukan kebaikan itu menghapus keburukan. Ya, pernah terjadi Pak di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari. Ya, sa'alan Nabi rajulun, ada laki-laki datang nanya Nabi, nanya ke Rasul, wa qala innahu asaba min imra'atin ma yusibu rajul min imra'ati ila zina. Laki-laki ini mengatakan dia telah melakukan atau telah terjadi antara dirinya dan seorang wanita, ya, segala sesuatu, ya, entah pelukan, entah mungkin apa, tapi nggak sampai zina, tidak sampai berzina, ya. Jadi seperti itu, dia melakukan sesuatu kepada seorang wanita, ya, tapi nggak sampai zina, ya, mungkin sekedar pelukan atau apa dan lain sebagainya, tapi nggak sampai zina. Wa kana qad shalla ma'ahumul fajr. Nah, laki-laki ini, ya, sholat subuh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi pagi misalnya. Makanya kan dia datang kepada Nabi, ya Rasul, saya melakukan demikian. Apa pertanyaan Nabi? As-shalaita ma'ana sholatal fajri. Apakah engkau sholat fajar, sholat subuh bersama kami, bersama kita? Ya, kamu sholat gak tadi di Masjid Nabawi subuh? Kata orang tersebut, naam, iya saya sholat. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan surat Hud ayat 114 ini. Sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan. Artinya orang ini, ya, tidak bertobat atau belum bertobat, tapi ternyata perbuatan dia sholat subuh bersama dengan Rasulullah menghapus keburukan dia. Ya, berarti kan secara umum kebaikan apapun yang kita lakukan itu akan menutupi dan menghapus apa? Keburukan-keburukan yang telah dilakukan. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita lihat di sini, ya, bahwa laki-laki tadi, kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya laki-laki tersebut ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah, kemudian selesai sholat berjamaah, ya, dia mengatakan atau dia, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa, ya, saya telah melakukan dosa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bukankah engkau telah sholat bersama kami? Jadi dia minta, ya Rasul, saya melakukan dosa, tolong lakukan atau putuskan gimana? Ya. Nah, Nabi mengatakan, bukankah tadi kamu sholat sama kami? Iya. Ya, maka Nabi mengatakan, fa innallaha qad ghafara laka dzanbak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosamu. Ya, telah menghapus dosamu. Ya, berarti apa ikhwas sekalian? Di sini perkataan Nabi, kebaikan dia melakukan sholat subuh menghapuskan dosa tadi. Ya, dosa dia berbuat, ya, hampir seperti zina, semi zina, belum sampai zina. Nah, makanya ikhwas sekalian, di dalam bukunya Ustadz Firanda beliau mengatakan bahwa perumpamaan dosa itu seperti najis. Perumpamaan dosa seperti apa? Najis. Kenapa? Ya, artinya, ya, najis itu akan bersih dengan air yang suci. Nah, air yang suci ini ibaratnya amal soleh. Ibaratnya amal soleh. Makanya kalau najis disiram air kan selesai, Pak. Iya, berarti dia suci seperti misalnya ada cerita orang Arab Badui kencing di pojokan Masjid Nabawi. Masjid pada waktu itu belum ada keramik, Pak. Nabi itu kalau sholat ya di tanah kan gitu. Tiba-tiba ada orang Badui datang kencing di pojokan masjid. Para sahabat marah, kamu kenapa kencing di masjid? Nabi mengatakan biarkan dia, biar selesai hajatnya. Ya, kemudian begitu selesai hajatnya Nabi minta ambilkan air. Begitu ambilkan air, siramkan ke situ. Ya, artinya apa? Kencing yang tadinya ada di tanah tadi,
Ya, disiram air suci menjadi suci, selesai. Ya, nggak perlu juga misalnya mengeruk tanah tadi pindahkan, tidak. Ya, nah ini ikhwas sekalian. Nah demikian pula dengan dosa. Artinya kalau dosa tadi ya disiram dengan amal soleh, selesai, berarti ya tidaklah berdosa lagi. Ya, sama seperti misalnya kalau seseorang memiliki banyak amal soleh, ya, maka dosa-dosa kecilnya akan melebur ya dalam lautan kebaikan yang dimilikinya. Itu namanya mengiringi kebaikan dengan keburukan. Ya, di sini dikisahkan ada namanya Hatib bin Bal'ah. Hatib bin Bal'ah ini ia punya budak, budaknya ngadukan keburukannya kepada Rasul. Ya Rasul, Hatib melakukan demikian. Sampai budaknya mengatakan, ya Abah, ya Rasulullah, layadkhulanna khatiban. Ya Rasulullah, Hatib akan masuk neraka. Maka Nabi mengatakan, kadzab, tak, enggak. Hatib tidak akan masuk neraka. Meskipun dia ngelakuin kesalahan saat itu, Hatib tidak masuk neraka. Loh kenapa ya Rasul? Karena dia pernah mengikuti perang Badar. Nah itu. Ya, artinya perang Badar yang dilakukan Hatib menjadikan kesalahan dia terhapuskan dengan hal tersebut. Ya, nah ini ikhlas sekalian, ini menunjukkan bahwa kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Nah, ya mungkin kita sampai di 2 kalimat dulu. Ya, selanjutnya nanti kita bahas tentang akhlak yang baik. Ya, bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, di sini dikatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan ya pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itu insyaallah kita sampaikan di pertemuan pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Adakah yang mau bertanya? Ya kalau tidak saya yang bertanya berarti ya. Nah. Oh, ada pertanyaan yang masuk, silakan. Mengapa ada orang yang sangat bagus dalam ibadahnya, wajib dan sunahnya, namun sulit menjauhi maksiat? Padahal dia tahu yang dia lakukan itu maksiat, tapi pura-pura tidak tahu. Sudah diingatkan namun tetap saja dia lakukan maksiat tersebut. Apakah tindakan ini dibenarkan dengan dalil mengiringi keburukan dengan kebaikan? Bagaimana jika dilakukan berulang-ulang? Bukankah satu keburukan bisa mengantarkan kita kepada keburukan yang lainnya, misalnya minum-minuman? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Kenapa ada orang ya tadi kita melakukan ibadah, mungkin sholatnya rajin, puasanya juga rajin, tapi kok maksiatnya juga tetap rajin. Nah ini yang tadi saya katakan, kadang ya tadi di awal kita katakan sholat kita itu tidak sampai pada hal ya menikmati sholat ya, atau kita bisa mengambil hikmah di dalam sholat tersebut ya, sehingga kok orang sholat tapi tetap nyolong, misalnya orang sholat kok tetap berbuat dosa. Mungkin bisa jadi padahal Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, kan gitu. Kok ini enggak? Berarti bisa jadi sholatnya dia belum benar, bisa jadi seperti itu ya, puasanya dia belum benar, atau bisa jadi ya itu tadi, sholat dan puasanya tidak diniatkan ikhlas karena Allah. Ya, bisa jadi seperti itu ikhwah. Dan pernah terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu berjihad. Ada seorang berjihad dan menunjukkan keberanian dalam jihadnya. Dia setiap musuh yang datang dia tebas, setiap musuh yang datang dia lawan dan lain sebagainya. Sampai orang-orang mengatakan, wah ini ahli surga nih, kan gitu. Tapi tiba-tiba Nabi mengatakan la huwa min ahli nar. Loh, Nabi mengatakan tidak, dia penghuni neraka. Kaget dong sahabat. Orang ini semangat ibadahnya atau semangat jihadnya kok menjadi penghuni neraka, kan gitu.
Ya, maka diikuti oleh seorang sahabat. Ya, diikuti. Kenapa sih kok ini jadi ahli neraka? Ternyata ikhwas sekalian, dilihat oleh sahabatnya, dia itu terluka parah, Pak. Karena terkena tombak dan lain sebagainya. Dan dia tidak sabar dengan hal tersebut sehingga dia melakukan bunuh diri. Ya, maka sahabat tadi mengatakan, saya bersaksi engkau Rasulullah. Loh, kenapa? Orang yang kau katakan ahli neraka dia mati bunuh diri. Nah, ini ikhwas sekalian, jadi terkadang seseorang itu melakukan satu amalan, kata Nabi, fima yabdu linnas, dalam pandangan manusia, padahal dia itu ya ternyata tidak ikhlas misalnya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ikhwas sekalian tentunya ya tetap ya bagi kita, meskipun orang itu sudah dibilangin berkali-kali ya, tapi kok nggak mempan juga, pura-puranya nggak tahu dan lain sebagainya. Yang penting terus kewajiban bagi kita sebagaimana hadis Nabi, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Jadi ya tetap nasihatin dia. Ya, jangan berhenti untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan ya dia sadar. Doakan kebaikan. Kalau itu teman kita, doakan. Dalam keseharian atau kesendirian kita, ya Allah berikanlah teman saya ini sadar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan apa? Ya, mengaminkan. Malaikat itu akan mengaminkan doa-doa kita. Ya, wallahu alam, mudah-mudahan Allah menjadikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebagai penggugur dosanya dan sebagainya. Tetapi jangan lupa atau jangan putus kita untuk menasehati dia. Begitu mungkin. Cukup? Taib. Ini ada permintaan dari panitia untuk memberikan 3 pertanyaan, 2 mungkin untuk Bapak, 1 untuk Ibu misalnya. Yang bisa jawab silakan tunjuk tangan atau gimana, Mas? Iya. Iya, silakan tunjuk tangan, ada yang mau jawab, Pak? Pertanyaannya, ya, apa makna takwa? Banyak banget tadi, Pak. Nah itu, Pak, monggo, Pak. Iya, monggo. Silakan, Pak. Minimal sebutkan siapa yang mengatakan demikian. 2, ta'rif takwa. Nah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa, Pak? Takwa itu? Umar bin Abdul Aziz ngomong demikian? Ya. Takwa adalah meninggalkan apa yang Allah haramkan dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Dan siapa yang dapat kebaikan setelahnya? Kebaikan di atas kebaikan. 1. 2 Pak minimal. Yang lain, makna yang lain, Pak? Bin Habib, ya, apa makna takwa dari Thalaq bin Habib? Ya, dengan ilmu dan mengharap pahala. Terus meninggalkan yang Allah haramkan dengan ilmu dan takut apa, Pak? Siksa. Nah, padahal 1 mungkin ini. Tip, silakan diambil, Pak. Untuk ibu-ibu silakan. Gimana caranya untuk ibu-ibu? Ibu-ibu yang mau jawab pertanyaan kita bisa melakukan panggilan ke nomor pertanyaan yang ya, berarti ini untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu, ya, apa keutamaan puasa Arafah? Ada yang nelpon? Ibu-ibu yang ada? Keutamaan Arafah masa nggak tahu ibu-ibu? 1, 2, 3 kita lempar kepada Bapak. Iya, dihapuskan dosa
Dicoba pakai mic mungkin. Pakai mic. Keutamaan puasa Arafah adalah dihapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Kalau Muharram apa Mas? Puasa Muharram, Asyura. Dihapuskan sebelumnya, betul. Itu perbedaan puasa Asyura dengan puasa Arafah. Monggo Pak. Ini masih ada satu bapak-bapak, Pak, ibu-ibu. Silakan diambil Mas. Pertanyaan ketiga. Afan. Pertanyaan yang ketiga, ya, pertanyaan yang ketiga, terjadi perbedaan ulama tentang makna kebaikan. Ya, tadi kan iringilah kebaikan dengan keburukan. Apa makna atau sebutkan perbedaan ulama tentang kebaikan tersebut? Bisa Pak? Ayo silakan Pak, coba. Antara kebaikan adalah termasuk ketaatan, menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan yang dilarang. Oh, bukan itu. Oh, itu takwa kalau itu Pak. Saya katakan ada perbedaan pendapat para ulama tentang iringilah kebaikan, iringilah burukan dengan kebaikan. Kebaikan di sini apa gitu? Maksudnya ada dua pendapat ulama. Siapa yang bisa menjawabnya? Oh ya sudah, silakan jawab. Jamaah akhwat silakan, barangkali bisa jawab, benar enggak? Sebutkan nama dan alamatnya. Enggak kedengeran? Oh ya, jadi makna yang dimaksud iringilah keburukan dengan kebaikan. Yang pertama maknanya adalah taubat, betul. Ya, jadi mengiringi keburukan dengan langsung bertaubat. Yang kedua kebaikan secara umum. Ya, ini siapa namanya? Enggak. Udah dimatiin ya, nanti bisa diambil hadiahnya kepada ibu yang sudah menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya hampir pukul 9, saya cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah besok tanggal 9 jangan lupakan untuk bisa berpuasa Arafah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara.